Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-musannifu al-qadi Abu Syuja' Ahmad bin al-Husain bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Para santri, para talabah yang mubtadi'in, para tungku ustadz, para musyahidin, musyahidat, di mana saja berada, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di sesi yang sudah lewat kita sudah mempelajari, membaca muqaddimah kitab Matan Abi Syuja' atau muqaddimah kitab Matan Taqrib yang disusun oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi yang kedua dari pengajian kitab Matan Taqrib. Yaitu di sesi yang kedua ini kita memasuki ke dalam materi yang pertama dari kitab Matan Taqrib, yaitu Kitabut Taharah. Langsung saja kita membaca. Berkata musannif rahimahullah ta'ala, Kitabut Taharah, bermula ini itu kitab At-Taharah. Kitab adalah judul besar yang di bawahnya ada fasal, ada furu', ada no, dan lain-lain. Namun di dalam kitab kecil ini, di bawah kitab hanya ada fasal saja. At-Taharah, bersuci. Bersuci maklum, itu bersuci yang di bawahnya mencakupi berwudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis, istinja dan lain-lain sebagainya. Itu Kitabut Taharah. Yang di bawah ini akan dibahas tentang hal-hal itu. Kemudian musannif memulai al-miyahul lati yajuzu biha at-tathiru sab'u miyahin. Bermula air-air. Allati ini kita beri makna yang. Bermula air-air yang boleh dengannya air oleh bersuci itu 7 segala air. Jadi air-air yang boleh dipergunakan untuk bersuci itu ada 7 jenis air. Mana-mana 7? Yang pertama ma'us sama'i. Yang pertama air langit. Air langit maksudnya air hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Air laut, maklum kita semua air yang ada di laut. Dan wa ma'un nahri, dan air sungai. Air sungai juga kita semua ketahui air yang ada di sungai. Dan selanjutnya wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Air sumur, ya sumur yang sebuah tempat yang digali, kemudian keluar air, maka itu namanya air sumur, termasuk dalam jenis air yang boleh kita pergunakan untuk bersuci. Dan selanjutnya wa ma'ul 'aini, dan air mata air. Air mata air yaitu air yang keluar dari tanah, air yang keluar dari lereng-lereng gunung, dari bukit-bukit, air yang keluar dari bawah pokok-pokok pohon besar, dan lain-lain. Itu air mata air yang boleh kita pergunakan. Selanjutnya wa ma'us salji, dan air salju. Air salju ini sama dengan air salju, yaitu air yang turun dari langit. Turunnya pelan-pelan, kemudian menumpuk. Ketika sampai di bumi menumpuk, kemudian lama-lama di panas matahari cair. Itu air salju. Dan yang terakhir wa ma'ul baradi, dan air barad. Apa itu air barad?
Air barat adalah air yang turun dari langit juga, namun air keras. Boleh kita beri makna air barat ini adalah air es batu, karena persis air barat ini ketika jatuh dari langit dia keras seperti batu, seukuran hujung jari kita. Bahkan kami sendiri sudah pernah mengalami jatuhnya air barat ini ketika kami berada di kota suci Mekah. Pas kami ketika ingin turun dari bus, ingin memasuki halaman Masjidil Haram, tiba-tiba jatuh hujan. Hujan yang turun adalah hujan barat, yaitu air yang keras. Air keras, es batu seukuran hujung jari. Maka ini adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Umar An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tausyih ala Matan Abi Syuja'. Bahkan air barat ini hanya di tempat-tempat yang tertentu saja turunnya, ya, tentunya seperti di Mekah dan di negeri Yaman yang sering turunnya air barat ini. Itulah 7 jenis air yang boleh dipergunakan untuk bersuci. Selanjutnya musannif melanjutkan tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian bermula air-air itu di atas 4 segala pembahagian. Kemudian setelah musannif menerangkan jenis-jenis air yang 7, kemudian musannif menerangkan pembahagian air. Yaitu pembahagiannya ada 4 pembahagian. Mana-mana 4? Pembahagian yang pertama tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Pembahagian yang pertama itu air yang suci. Suci lagi menyucikan. Apa bedanya suci dengan menyucikan? Kalau suci artinya air itu tidak bisa menyucikan benda lain. Artinya dia sendiri air itu tidak bernajis. Boleh dipergunakan untuk membasuh muka, untuk berdingin-dingin. Tidak bisa digunakan untuk berwudu, mandi wajib, dan membasuh najis. Ini air yang tahirun, hanya suci saja. Boleh dipergunakan hanya untuk membasuh muka, hanya sekedar untuk berdingin-dingin dan lain. Ketika kena badan, kena pakaian kita, air ini tidak bernajis. Mutahhirun artinya boleh air itu dipergunakan untuk berwudu, boleh dipergunakan untuk mandi, boleh dipergunakan untuk membasuh najis. Nah, ini beda antara tahirun dengan mutahhirun. Jadi pembahagian yang pertama tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin. Suci, menyucikan, lagi tidak dimakruhkan. Ini walaupun tertulis ghairah, namun yang benar adalah ghairu. Ghairu makruhin, tidak dimakruhkan. Mana air yang suci, menyucikan, tidak dimakruhkan? Wa huwal ma'ul mutlaqu, dan bermula dianya air yang suci, menyucikan, tidak dimakruhkan, itu air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak itu air yang mutlak, air yang terbebas daripada kaid. Kaid ini pula ada 2, ada kaid yang melekat dan ada kaid yang tidak melekat. Maka air mutlak adalah air yang terbebas daripada kaid yang melekat. Bagaimana kaid yang melekat? Contohnya seperti air kelapa. Air kelapa itu tidak terbebas, air kelapa itu tidak terbebas daripada kaid, dan kaidnya pula kaid yang melekat, tidak pernah terlepas. Artinya kemana saja air itu dituangkan tetap dikaitkan dengan air kelapa. Air kopi, air teh itu seperti itu juga. Berbeda dengan kaid yang tidak melekat, seperti air sumur, air sungai. Itu walaupun ada kaid, namun kaidnya tidak melekat. Sewaktu-waktu dia bisa terbebas. Misalnya air sungai dituangkan ke dalam wadah yang lain, itu tidak mesti disebut dengan air sungai, tidak mesti disebut dengan air sumur. Itu air mutlak. Maka air mutlak adalah air yang terbebas daripada kaid yang melekat. Kemudian yang kedua dari 4 pembahagian air, yaitu air tahirun, mutahhirun, makruhun. Air suci, menyucikan, namun dimakruhkan mempergunakannya. Mana dia? Wa huwal ma'ul musyammasu, dan bermula dianya itu air yang musyammas, air yang dipanas matahari, air yang dipanaskan oleh matahari. Ini air
suci menyucikan, namun menggunakannya tidak baik. Itu makruh maksudnya. Kita menggunakan air itu tidak baik. Kenapa? Karena kalau air yang sudah kena panasan matahari itu bisa menyebabkan timbul penyakit dan sebagainya. Itu karena itu air suci menyucikan yang sudah dipanaskan matahari makruh dipergunakan. Kemudian yang ketiga, pembahagian air itu tahirun ghairu mutahhirin. Air yang suci namun tidak bisa menyucikan, hanya suci individu air saja, suci dirinya saja. Artinya boleh kita menggunakan untuk sekedar basuh muka biasa, tidak bisa kita pergunakan untuk berwudu, mandi. Itu air tahirun ghairu mutahhirin, tidak menyucikan. Artinya tidak bisa kita pergunakan untuk wudu, mandi, tidak bisa. Mana itu tahirun ghairu mutahhirin, air yang suci tidak menyucikan? Wa huwal ma'ul musta'mal, dan bermula dianya itu air yang musta'mal, air yang sudah dipergunakan berwudu, sudah dipergunakan mandi, itu air musta'mal. Wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat, dan air yang berubah. Dengan apa berubah? Dengan barang yang bercampur ianya barang akannya air min at-tahirat, daripada benda-benda suci. Itu air yang suci tidak menyucikan. Ada dua macam, musta'mal, kemudian air yang sudah berubah dengan benda-benda suci, seperti air yang sudah bercampur dengan teh, air yang sudah bercampur dengan kopi, itu sudah berubah. Atau air yang sudah berubah dengan benda-benda lain. Itu pembagian yang ketiga. Kemudian pembagian yang keempat, wa ma'un najisun, dan air yang bernajis. Ini pembagian air yang keempat. Apa itu yang bernajis? Wa huwa alladzi halat fihi najasatun, dan bermula dianya air yang bernajis itu air alladzi yang jatuh fihi ke dalamnya oleh najis. Itu air najis. Air najis adalah air yang sudah jatuh ke dalamnya najis. Wa huwa, dan bermula dianya air itu dunal qullataini, sedangkan air itu tidak sampai 2 kullah. Air sedikit jatuh najis, jatuh kotoran binatang, maka air yang sudah jatuh ke dalam air yang sedikit yang sudah jatuh kotoran binatang ke dalamnya, itu air itu sudah bernajis. Namun kalau air banyak, air lebih dari 2 kullah jatuh kotoran binatang, itu tidak apa-apa, masih boleh kita pergunakan wudu, masih boleh kita pergunakan mandi wajib. Itu kalau air dalam bak besar misalnya jatuh kotoran cicak, itu tidak apa-apa. Namun kalau air itu sedikit tidak sampai 2 kullah, itu bernajis. Berapa ukuran 2 kullah? Nanti kita akan terangkan. Au kana qullataini, atau air itu ada 2 kullah, fataghayyara, namun sudah berubah. Sudah berubah dengan jatuh najis, atau sudah berubah dengan yang lain. Berubah warna, berubah rasa, berubah bau, maka air itu sudah bernajis. Wal qullatani, dan bermula 2 kullah. Berapa ukuran 2 kullah? Dan bermula 2 kullah itu khamsu mi'ati ritlin. Dan bermula 2 kullah itu 500, ukuran 500 rittal. Baghdadiyin, negeri Baghdad. Takriban hal keadaan lebih kurang. Fil asah, menurut pendapat asah. Rittal ini adalah ukuran timbangan negeri Baghdad. Maka 2 kullah itu jumlahnya 500 rittal, timbangan negeri Baghdad, lebih kurang. Artinya boleh kurang 2 rittal atau 1 rittal. Inilah matan dari kitab Taharah. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Kumpulan al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Jenis-jenis air yang boleh dipergunakan untuk bersuci. Ma'us sama, air hujan; ma'ul bahri, air laut; ma'un nahri, air sungai; ma'ul bi'ri, air sumur; ma'ul aini, air mata air; ma'ul thalji, air salju; wa ma'ul baradi, air hujan es. Kemudian selanjutnya al-miyahu ala arba'ati aqsam. Air ada 4 pembahagian. Tahirun, mutahhirun, ghairu makruh, suci menyucikan tidak makruh. Tahirun, mutahhirun, makruhun, suci menyucikan makruh. Tahirun ghairu mutahhirin, suci tidak menyucikan. 4, ma'un najisun, air bernajis. Selanjutnya yang ketiga ini tahirun ghairu mutahhirin. Tahirun ghairu mutahhirin ini ada 2.
Pertama air musta'mal, yang kedua air yang berubah dengan campuran benda-benda suci. Kemudian pembahasan tentang dua qullah. Dua qullah adalah 500 rital. Jadi rital ini jangan kita bayangkan liter yang kita maklum di zaman kita. Itu rital ini adalah dua qullah adalah 500 rital ukuran timbangan negeri Baghdad pada zaman tempo dulu. 500 rital Baghdad berapa? 500 rital Baghdad sama dengan 270 liter. Ini baru liter yang maklum di kita. 500 rital Baghdad sama dengan 270 liter sukatan zaman kita sekarang ini. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami. Nah, inilah kesimpulan dari sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini, di mana saja kekurangan boleh tinggalkan komentar, kritikan, masukan, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Hanya di sini saja. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.